Hai, kali ini gue akan ngebahas mengenai tips. Nungguin ya, tips jalan-jalan pertama kali keluar negeri. Kayaknya sih udah banyak banget yang bakal ngasih tips untuk pergi-pergi ke luar negeri gitu. Cuman kali ini versi gue untuk pertama kali gue jalan-jalan ke luar negeri itu yang pasti seneng banget bisa keluar negeri, lo bayangin. Oke, yang pertama, lo pasti harus sediain yang namanya paspor, oke? Karena paspor itu pengganti identitas lo. Jangan lupa KTP, ya kan, nggak berlaku di sana. Berlakunya paspor. Kalau lu udah punya paspor, ya kan, lu udah punya paspor atau misalnya emang lu belum pernah keluar negeri, atau misalnya emang lu udah pernah keluar negeri, yang paling penting banget itu paspor, ya kan. Sekarang udah gampang banget lah buat bikin paspor gitu kan. Jadi online ada, terus udah dipermudah lah sekarang untuk bikin paspor, ya kan. Pokoknya yang paling penting jangan lupa lo harus ada paspor. Itu paling penting. Oke. Terus yang kedua, duit. Kalau lu nggak bawa duit ke sana, lu makan apa, ya kan? Kalau gue, misalnya nih ya, kalau gue mau pergi ke luar negeri, taruhlah 6 bulan dari sekarang. Jadi gue akan nabung dari sekarang duit yang akan gue bawa ke sana berapa. Gue searching kursnya dan cukup nggak sih budget yang gue bawa segini gitu. Gue ke US itu gue sediain budget sekitar 15 jutaan. Pada saat itu kursnya sekitar, gue lupa, sekitar 12.000 apa, kalau nggak salah 12.000 apa 13.000 apa 13.000 apa 11.000, gue lupa, pokoknya di antara segitu deh. Jadi karena gue tahu mata uangnya mahal, ya kan, jadi gue nabung tuh setiap bulan, gue nabung sampai begitu hari gue berangkat, gue langsung kumpulin duitnya gitu. Nggak langsung tiba-tiba gue pengen bawa 15 juta gitu. Seminggu kemudian sebelum gue berangkat, gue langsung dapat duit 15 juta, nggak bisa. Karena dapat dari mana bro, nggak mungkin kan. Jadi gue harus nabung. Gue nabung 6 bulan sebelumnya, sampai di sebelum keberangkatan gue. Pokoknya kalau gue, target gue untuk berangkat ke luar negeri H-7 semuanya udah harus clear, ya kan. Terus tadi paspor udah, uang udah, yang pasti tiket pesawat. Kalau lo nggak cari tiket pesawat, lo pakai apa ke sana? Jalan kaki jauh, mau nyebrangin lautan nggak mungkin, ya kan. Jadi harus searching juga tiket, karena tiket itu harganya kalau kita pesen, kalau kata orang-orang sih ya, dan kalau kata gue juga dan teman-teman gue, sebelum pergi, jauh-jauh hari sebelum pergi lo udah harus searching tiketnya berapa. Begitu lo dapet yang murah, lo langsung pesan. Yang keempat, yang pasti lo harus cek juga suhu udara pada saat di sana. Jadi biar lo nggak saltum, ya kan? Lo harus tahu suhunya di sana lagi apa. Misalnya lagi dari dingin peralihan ke panas, atau dari panas peralihan ke dingin, atau misalnya mau lagi dingin banget atau mau lagi panas banget, ya kan. Nah itu lo harus tahu. Terus yang paling penting juga colokan listrik. Oke, colokan listrik di berbagai negara itu beda-beda. Kalau kita kan taunya yang di Indo kan yang biasa-biasa gitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu kan ada yang colok 3, ada yang gepeng-gepeng gitulah. Jadi lo mendingan ready adapter universal. Yang kelima, hotel. Kalau lu nggak nyari hotel, lu mau tidur di mana di sana, ya kan? Nyari hotel, cari yang masuk di budget lu, cari yang deket dari tempat makan, terus nggak sulit kemana-mana. Pokoknya lo harus browsing masalah yang memang mendasar banget lah gitu kan. Hotel tuh mendasar banget juga, karena lo harus nyaman selama lo tinggal di sana. Terus yang pasti tadi kan gue udah bilang hotel harus dekat dengan tempat makan. Nah lo harus cari juga tempat makan yang memang masuk di lidah lo, non halal atau halal, atau misalnya lo mau cari jenis makanan Asia, atau misalnya emang lo nggak cocok dengan western, atau kan banyak tuh. Lo juga harus searching tempat makan yang bikin lu juga nyaman buat makan. Lo nggak usah takut, duh gue makan ini masuk gak ya di mulut gue. Udah ada Mbah Google, jadi lo bisa browsing tempat makanan, rekomendasi tempat makan di US atau di mana yang lu, daerah yang bakal lo tinggalin di sana, ya kan. Terus kalau gue bilang sih tempat buat kita foto-foto. Jadi kita harus mengabadikan momen
pada saat kita di luar negeri. Oke, kita harus tahu spot-spot mana yang harus kita datengin buat eksistensi kita. Oke, gue sih lebih tepatnya gitu ya, tempat foto, karena dari foto itulah bercerita kita pernah mengunjungi tempat ini. Asik ya. Next, baju yang harus lo bawa. Oke, kalau misalnya emang lagi dingin ya lo bawa coat lah, jangan lo bawa baju kaos doang, masuk angin lo yang ada ya nggak. Terus kalau misalnya lagi musim panas ya lo bawa yang standar-standarnya aja, jangan lu pakai coat juga, nanti lu sangat sakit lagi di sana ya kan. Pokoknya cari yang sesuai, cari yang nyaman, cari yang buat lu comfortable, karena rata-rata untuk jalan-jalan ke luar negeri itu kita itu kebanyakan jalan kaki, karena lebih indah sih buat menikmati pemandangan dan kotanya gitu kan. Terus apa sih, suasana, terus berasa di luar negeri lah kalau gitu tuh jalan kaki gitu sih kalau buat gue ya. Ini kalau versi gue nya gitu kan. Terus abis itu tempat oleh-oleh kali ya. Nggak kali sih, kalau buat gue tempat oleh-oleh itu juga penting. Tempat oleh-oleh yang masuk budget kita juga. Jangan lu jangan lu asal sembarang nyomot tapi tiba-tiba duit lu nggak cukup, atau tiba-tiba nanti lu nya juga bingung mau beliin apa. Pokoknya tempat oleh-oleh, beli-beli souvenir, terus coklat, snack gitulah. Lo harus cari pokoknya pasti semua negara itu ada tempat yang murahnya. Jangan terpaku dengan yang mahalnya ya kan. Selain itu juga kan lu pergi nih ke US ya kan. Kalau gue kemarin itu persiapannya untuk pembuatan visa, kebetulan gue pakai agent tour karena gue sendiri juga nggak terlalu paham untuk apply visa US itu seperti apa. Jadi gue menggunakan agent tour, dan agent tour gue yang mengurus semuanya. Mereka hanya mengirimkan ke gue itu by email gitu ya, semacam form visa. Terus ada data diri kita, abis itu kita disuruh nyediain foto, terus ada semacam fotokopi paspor, terus foto terbaru yang pasti ya kan. Karena kalau foto itu sangat penting banget. Jadi misalnya kan gue mau pergi 6 bulan lagi ya kan, gue pergi 6 bulan lagi, terus gue foto bulan ini nih. Lu ngelihat saat ini gue seperti ini nih, dengan rambut gue yang dikuncir, dengan warna rambut gue yang seperti ini gitu kan. Nah, selama sebelum lo berangkat ke sana dan sebelum visa lo approve, jangan merubah penampilan lo sedikit ya kan. Sedikit pun jangan berubah, harus sama dengan foto yang lo kasih saat lo apply visa. Karena yang gue tahu dari si agent tour gue adalah kalau kita berubah, taruhlah rambut kita berwarna gitu, rambut kita berwarna, pas pada saat kita interview lu langsung disuruh ganti foto. Nggak main-main. Kedutaan US itu, kedutaan Amerika itu sangat ketat, dan kita melewati berbagai macam pemeriksaan pas kita masuk ke dalam si kedutaan tersebut. Gue pun pas pada saat masuk ke dalam aja tuh, kalau belum ada giliran lu suruh nunggu di depan, nggak langsung gerombolan masuk ke dalam gitu, nggak. Dilihat nanti kita ada scan, ada bagian khusus yang memang ngeliatin mata, alis, hidung kita sama atau enggak, pakai softland atau enggak, pakai anting atau enggak, itu ditanyain. Dan itu harus sama dengan foto yang pertama kali lo kasih, tetap balik ke situ. Oke? Jadi pesan gue, kalau misalnya lo pengen ke luar negeri, buat yang baru pertama kali pengen ke US ya terutama, foto jangan sampai berubah sampai nanti lo berangkat gitu, karena agak ribet di imigrasinya tuh, ribet banget kalau muka kita berubah. Atau misalnya lo pakai softline, better sih kalau buat gue softline lo lepas dulu deh gitu. Nah, tadi kan udah gue bahas tuh masalah tipsnya ya kan, pertama kali jalan-jalan ke luar negeri, tepatnya ke negara Amerika Serikat. Oke, ada beberapa tips yang gue kasih. Yang pertama paspor, yang kedua uang, yang ketiga tiket, yang keempat colokan listrik, yang kelima hotel, yang keenam tempat makan, yang ketujuh tempat foto-foto, terus yang kedelapan baju yang lo bawa, yang kesembilan oleh-oleh. Oke? Nah, yang terakhir jangan lupa bagasi pesawat, karena setelah semuanya beres dan kita mau pulang, kita pasti harus packing dengan cara yang terbaik agar enggak over baggage.
Gua selalu bawa koper ukuran 28 inch dan satu koper kabin berukuran 16 inch. Karena kalau cuma bawa satu koper gede, dijamin sih belum cukup banget. Lo harus pinter cara packing di dalamnya, terus gimana caranya biar lo nggak over baggage ya kan. Terus lo harus tahu celah-celahnya, yang mana yang harus diisi. Pokoknya gimana caranya lo harus atur barang sedemikian rupa biar lo nggak over baggage. Karena jatah baggage itu ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat, itu hanya 2 koper gede kalau nggak salah. Masing-masing orang itu 46 kilo. Berarti kalau 28 tambah 20 kan 56 ya kan. Itu gue pun 28 itu aja gue kalau kelebihan sekilo gitu masih nggak ada masalah lah, masih ditoleransi sama si maskapainya. Asal jangan lo over baggage 3 kilo atau 2 kilo, itu udah nggak bisa. 1,5 kilo udah nggak bisa gitu kan. Better lo bawa, oh iya satu lagi yang paling penting, lo bawa timbangan digital. Itu ngaruh banget sebelum lo berangkat atau sebelum lo pulang ya kan. Lo harus nimbang sendiri beratnya gimana nih. Kalau misalnya emang kelebihan nih menurut lo, ya lo bisa oper ke koper lo satu lagi gitu. Pokoknya bagasi satu orang itu 46 sampai dengan pokoknya 32 sampai dengan 46 kilo. Seingat gue seperti itu. Jadi harusnya don't worry lah, nggak perlu lo khawatir untuk over baggage. Ya over baggage itu paling barang lo 30 kilo. Itu udah full semua barang di koper gede masuk. Oke, sekian tips dari gue. Ya mohon maaf kalau misalnya agak sedikit berantakan ya, karena ini kan versi ala-ala gue pergi ke luar negeri seperti apa, tepatnya ke Amerika Serikat. Jangan lupa ini yang paling penting, oke? Like, comment, and subscribe channel gue kalau lu butuh cerita-cerita atau kalau lu pengen dapet hal-hal yang menarik dari sudut kamar gue. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.